Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sam Sunar, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Undulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Eti SPD GR. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Undulako. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya melakukan pengamatan atau mengamati Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi itu supaya guru yang diobservasi itu dalam hal ini Ibu itu nanti lebih percaya diri atau lebih siap dalam melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi pembelajaran yang terbaik bagi murid Bu, seperti itu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Iya, silakan. Yang pertama Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran, saya mau tahu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti. Ya, terima kasih Pak Samsunar atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajaran di sini yang akan saya capai yang pertama yaitu menjelaskan algoritma pembagian polinomial. Kemudian menentukan derajat polinomial. Kemudian yang ketiga menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial baik secara linear maupun kuadrat. Oke, jadi ada tiga tujuan pembelajaran Ibu yang Ibu sampaikan. Itu yang pertama tadi, catatan saya yang pertama menjelaskan algoritma pembagian polinomial. Kemudian yang kedua menentukan derajat polinomial hasil bagi dan sisa pembagian dalam algoritma pembagian Bu ya. Kemudian yang ketiga menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial oleh linear atau kuadrat. Oke. Dari ketiga tujuan pembelajaran Ibu ini, area mana yang Ibu ingin kembangkan nanti pada pembelajaran di kelas? Iya. Dari ketiga pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran ini yang ingin saya kembangkan yaitu di poin yang ketiga, yaitu menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial, dan rencananya akan berfokus ke aspek pengetahuan dan keterampilan, di mana untuk aspek pengetahuannya itu peserta didik bisa memahami dan mengoperasikan pembagian polinomial itu sendiri. Kemudian dari segi aspek keterampilannya, peserta didik itu dapat secara mandiri menguasai dan menjelaskan pembagian polinomial melalui atau menggunakan metode bersusun dan metode Horner. Oke, jadi yang akan Ibu kembangkan atau area pengembangan Ibu adalah tujuan pembelajaran yang ketiga Bu ya. Oke. Tujuan pembelajaran ketiga dengan dua aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke Bu ya. Saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang akan Ibu gunakan nanti di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran Ibu, kemudian model pembelajarannya seperti apa dan metode yang akan digunakan seperti apa Bu? Ya, untuk dari segi strategi pembelajaran, rencana saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar dari siswa itu sendiri. Kemudian nanti akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Rencana saya juga akan melakukan pembagian kelompok.
kelompok. Itu untuk strateginya. Kemudian untuk model pembelajarannya, rencana akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian metode pembelajarannya itu rencananya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, jadi rencana pembelajaran Ibu, rancangan pembelajaran yang pertama, Ibu akan menggunakan strategi berdiferensiasi, Bu ya. Strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dengan mungkin nanti pembelajaran kelompok, Bu ya. Oke, kemudian model pembelajaran yang Ibu akan gunakan adalah PBL. Iya. Oke, problem based learning. Kemudian Ibu akan menggunakan metode diskusi, kemudian ada penugasan, Bu ya? Iya, tanya jawab. Tanya jawab. Oke. Selanjutnya, Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Ya, rencana untuk media pembelajaran saya akan menggunakan atau mengambil berbagai macam ragam contoh soal melalui video pembelajaran. Kemudian nanti akan ada slide PowerPoint, dan kemudian ada LKPD yang saya berikan kepada siswa, dan tentunya menggunakan laptop. Oke, jadi media yang akan Ibu gunakan, Ibu akan menggunakan video, kemudian ada PPT-nya juga, LKPD, dan tentunya laptop dan Infocus, Bu ya. Oke. Selanjutnya, Bu, kira-kira kapan rencana pembelajaran ini atau kegiatan pembelajaran nanti dilakukan? Hari apa, kemudian di jam keberapa, di kelas berapa, Bu, nanti ini? Ya, karena kebetulan saya punya jadwal mengajar di hari Kamis. Di hari Kamis jam ke-3 dan jam ke-4. Itu di kelas 11C. Jadi rencananya akan dilaksanakan di hari Kamis jam ke-3 dan ke-4 di kelas 11C. Oke, jadi nanti hari Kamis di kelas 11C jam ke-3 4, Bu ya. Jadi saya akan berkunjung di kelas Ibu untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di hari Kamis itu jam ke-3 4 di kelas 11C, Bu ya. Jadi saya akan berkunjung ke sana untuk melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu, apa yang terjadi di dalam kelas. Saya akan amati, Bu, di kelas nanti. Bagaimana dengan penilaian yang akan Ibu lakukan nanti? Seperti apa penilaiannya? Iya, untuk penilaiannya nanti itu ada penilaian dalam bentuk kelompok, ya, ada penilaian dalam bentuk kelompok. Kemudian akan dinilai dari hasil persentase per kelompok, apa saja yang faktor-faktor apa saja yang menjadi penilaian nanti itu akan ada dalam rubrik penilaian yang akan saya bacakan pada saat sebelum pembelajaran berlangsung. Itu kemudian nanti di akhir sesi juga akan ada penugasan secara mandiri untuk siswa. Oke, Bu ya. Terakhir, Bu, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar dari Ibu, dari percakapan kita ini, percakapan observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Iya, untuk hari ini dari percakapan kita tentang pra-observasi ini, jadi saya bisa mendapatkan gambaran tentang rencana pembelajaran saya nanti, kemudian strategi apa yang akan saya gunakan, kemudian media apa yang akan saya pakai ya, dan penilaian seperti apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Oke, jadi intinya Ibu sudah siap, Bu ya? Insya Allah. Sudah siap. Oke, Bu. Nanti setelah kegiatan observasi kelas, kita akan melakukan lagi percakapan yang terakhir setelah observasi nanti, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan dihadiri oleh pengajar praktik,
Jadi kita akan bertemu lagi pada kegiatan tersebut Bu ya. Siap Bu ya? Siap, insya Allah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang-bincang menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Semoga apa yang kita rencanakan itu nanti dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan pada rancangan tersebut. Sampai ketemu lagi Bu di kegiatan observasi kelas pada hari Kamis. Insya Allah kita dalam kondisi sehat. Kita bertemu di kelas dalam kegiatan observasi tersebut. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sedia hormat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, bagaimana Nana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita seperti biasa, pembelajaran matematika pada hari ini ya. Coba saya mau cek dulu ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini ada? Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Oh ya, Nursifa. Nursifa, kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, kita doakan temannya ya supaya semoga diberikan kesehatan biar bisa berkumpul kembali bersama kita untuk belajar ya. Ya, oke. Anak-anakku sekalian, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah polinomial atau biasa disebut dengan suku banyak ya. Ya, polinomial atau biasa disebut dengan suku banyak. Kemudian untuk CP kita atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linear atau kuadrat. Ya, jadi sebentar kita akan mempresentasikan atau melihat hasil bagi dan sisa pembagian menurut metode atau menggunakan metode Horner ya. Metode Horner itu yang kemudian berikutnya kita akan sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau bertanya dulu. Kita akan belajar tentang pembagian dan hasil bagi. Masih ada yang ingat pembagian di SMP dan SD? Masih. Iya. Iya, sekarang Bu Guru mau tanya dulu ya. Berapa 185 bagi 4? Siapa yang tahu? Oke, Raja silakan Raja ke depan. Raja. Kau juga udah ketahu. Oke, Raja 185 dibagi 4 pakai cara bersusun ya Raja. Di sebelah sana, ujung sana Raja. Oke, kita lihat Raja ya mengerjakan pembagian. Sudah dapat Raja? Oke, dapat hasilnya berapa Raja? 40? Iya, 46 itu merupakan hasilnya, kemudian sisanya ada berapa? Iya, sisanya berarti yang satu merupakan sisanya, sisa pembagiannya, dan yang 46 merupakan apa? Hasil ya, hasil bagi. Oke, beri aplaus dulu untuk Raja.
Oke, mantap ya Raja. Ya, jadi itu tadi adalah pengantar kita untuk masuk ke materi pembagian dengan cara Horner ya. Sekarang bagaimana, masih semangat semua? Masih. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang Ibu akan putar video pembelajaran tentang pembagian menggunakan cara Horner. Suku banyak, yaitu tentang pembagian cara Horner. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 akan dibagi dengan x kurang 2. Hal ini berarti pembaginya itu adalah x kurang 2 sama dengan 0. Maka X saja sama dengan negatif 2 kalau pindah ruas jadi positif 2. Lalu kita buat garis seperti ini, lalu kita tulis tanda tambah. Nah, cara penulisannya berurutan. Mulai dari konstanta atau suku tetap, lalu angka di depan X, lalu angka di depan X kuadrat, lalu angka di depan X pangkat 3, dan seterusnya kalau masih ada. Nah, perhatikan cara penulisan angka-angkanya. Perhatikan angka di depan X pangkat 3 terlebih dahulu. Itu kalau kita lihat ada angka positif 4. Lalu angka di depan X kuadrat saja itu ada angka negatif 7. Lalu angka di depan X itu ada angka positif 2 dan konstanta atau suku tetapnya yaitu positif 3. Dan pembaginya di sini yaitu positif 2 kita peroleh dari sini tadi. Nah, perhatikan langkah selanjutnya angka 4 langsung turun ke bawah. Lalu 2 dikalikan dengan 4 kita peroleh hasilnya positif 8 dan hasil positif 8 itu kita tulis di atas ini. Lalu penjumlahan secara menurun ke bawah yaitu negatif 7 ditambah 8 kita peroleh hasilnya positif 1. Kata selanjutnya 2 dikali 1 kita peroleh hasilnya positif 2. Nah, positif 2 kita tulis di atas ini. Lalu penjumlahan secara bersusun ke bawah 2 ditambah 2 kita peroleh hasilnya positif 4. Langkah selanjutnya 2 dikalikan dengan 4 kita peroleh hasilnya 8 dan 8 kita tulis di atas ini. Lalu terakhir 3 ditambah 8 kita peroleh hasilnya 11. Maka angka paling akhir atau positif 11 ini merupakan sisa pembagian. Dan untuk hasil bagi itu letaknya ada di depan sini. Perhatikan cara penulisan untuk hasil bagi. Pertama positif 4. Lalu positif 1 di sini kita tulis positif 1x atau boleh juga positif x saja. Lanjut positif 4, maka di sini kita tulis positif 4x kuadrat. Nah, ini dia hasil baginya. Ingat cara penulisan untuk hasil bagi. Pertama tadi konstanta yaitu 4 lalu x urutannya, maka sini tadi karena 1 maka kita tulis 1x atau x saja. Lalu x kuadrat, maka sini kita tulis 4x kuadrat. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita
yang pertama. Bagaimana? Oke, itu tadi ya, itu tadi contoh pembagian dengan cara Horner ya. Kemudian berikutnya kita akan membagi kelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bagi kemarin. Jadi ada terdiri atas 4 kelompok hari ini. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian kerjakan. Ada soal dan permasalahan di dalam LKPD. Masing-masing selesaikan berdasarkan contoh dari video pembelajaran tadi. Paham? Paham. Oke. Kelompok 1 silahkan tulis namanya. Nama kelompoknya, kemudian diselesaikan pekerjaannya. Kelompok 2 silahkan dikerja, Bu, pekerja. Tulis namanya. Tulis Kelompok 3 nama kelompoknya ya, tulis di sini, kemudian kerjakan yang kerjakan kemarin. Oke. Kelompok 4 membuat rangkuman ya. Kelompok 4 membuat rangkuman atau menyimpulkan materi. Silahkan dikerjakan. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Silahkan dikerjakan. Tidak terdengar itu. Rekam suara bodoh. Kita kelompok 3 di. Ini kelompok 4. Raja bukunya Raja. Oke, tulis namanya sini. Film itu saja malu. Itu juga yang ada. Ini kelompok 1, coba kelompok 1 mana pekerjaannya? Coba yang ini. Sama kayak tadi di contoh sana tuh, pahamnya di video cara kerjanya. Berarti ini 2 juga di sama kayak tadi pembaginya, berarti 1 kali 2, oke. 1 turun, 2 min 2 tambah berapa ini? Oh iya, min 2, oke. Terus ini kali ini lagi tuh, ini positif, ini sorry min 4 nya 0 min 4, oke 0. Terus ini berapa sisa baginya? Menjadi 5. Oke. Mana tadi kita? Di sini. Apa kita? Oke. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana? Bahasa apa? Sudah dingin tangan. Orangnya enggak usah langsung tentukan. Refleks. Iya. Kemudian ini tah? Yuk. Hah? Enggak apa-apa. Sama soal ini enggak apa-apa. Berarti kita tinggal langsung ini tadi kita tuh. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, oke, sudah. Sekarang kita akan lanjutkan dengan persentase ya. Kita akan lanjutkan dengan persentase. Kita akan mulai dari kelompok 1. Kami persilakan kelompok 1 untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Di depan sini ya? Depan sini. Ya, situ. Oh, si Laudi. Pegang lagi. Sampingnya udah. Ya. Kelompok 1 silahkan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kepada saudari Soma kami mempersilahkan.
Permasalahan 1. SMA Negeri 1 Ndulako merupakan satu-satunya sekolah jenjang SMA yang ditunjuk menjadi sekolah binaan program Gerakan Sekolah Sehat atau yang biasa disebut GGS di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mempunyai lingkungan yang asri, nyaman, serta sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah tempat pengolahan limbah, yaitu bank sampah. Di dalam bank sampah, limbah organik akan diolah menjadi pupuk kompos yang memenuhi persamaan Fx sama dengan X3 pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 tambah 5X, di mana X dalam meter. Apabila bahan untuk membuat kompos memenuhi persamaan X kurang 2, maka tentukan A. Berapa tong cat pupuk kompos yang dapat diproduksi, dan B. Sisa bahan baku untuk membuat kompos setelah diproduksi. Tentukan hasil bagi dan sisa bagi. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 tambah 5X dibagi dengan X kurang 2 sama dengan X kurang 2 sama dengan 0. Pindah ruas menjadi X sama dengan 2. Pembagian X kurang 2, kita akan membuat garis Horner, yaitu 1 turun menjadi 1. Kemudian 1 dikali dengan pembagian 2 sama dengan min kurang 2. Kemudian 2 tambah dengan min 4 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali dengan 2 sama dengan min 4. Min 4 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Sisa bagi, jadi sisa pembagian X sama dengan X2 kurang 2X tambah 0. X sama dengan 5. Jadi sisa bagi adalah 5. Sekian itulah tadi hasil pekerjaan kami. Kami mempersilahkan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Kami persilahkan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Laura, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Berapa pembagi dari persamaan yang saudara jelaskan? Penjelasan dari pertanyaan kelompok 2, saya akan menjawab persamaan X kurang 2 sama dengan 0. Pindah ruas menjadi X sama dengan 2. Bagaimana saudari Laura? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, berikutnya next kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami kepada rekan dan Tentukan hasil bagi dan sisa bagi dari Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah 5X oleh pembagi X min 2 sama dengan 0. Karena pindah luas, maka pembagi jadi X sama dengan 2. Kita akan melihat kita membuat garis Horner terlebih dahulu, lalu melihat angka yang di depan X pangkat 3. Kita tidak ada X jadi 1, jadi kita tulis angka 1 terlebih dahulu. Kita melihat angka yang di depan X pangkat X kuadrat. Kemudian min 4, jadi kita tulis di samping angka min 4. Siapa yang bertanya?
Lanjut. Moderator langsung. Di mana ini? Silakan bertanya. Itulah hasil presentasi dari kami. Kami persilakan kelompok yang bertanya. Saya persilakan kelompok yang bertanya. Berdiri. Iya. Perkenalkan, saya Rahmawati dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memperoleh bahan baku dalam pembuatan kompos? Oke, moderator. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yaitu mengumpulkan sampah. Cara pembuatan pupuk kompos dan sampah bekas yang pertama ialah mengumpulkan sampah. Yang kedua proses penjajahan. Yang ketiga proses kediaman. Yang keempat untuk keempat. Yang kelima tunggu sampai 2 minggu. Yang keenam siap digunakan. Oke. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada kata mengimbangkan berbilang untuk percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Oke, jadi itu tadi presentasi dari teman-temannya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita akan masuk ke refleksi ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Sekarang kita akan masuk ke hasil rangkuman atau kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini ya. Untuk yang bisa menyimpulkan yaitu kelompok berapa? Ya, kelompok 4 silahkan kelompok 4 untuk menyimpulkan dari sekian soal tadi. Kami persilahkan kelompok 4. Di tempatnya saja boleh. Di tempatnya saja boleh. Ya, simpulkan. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kesimpulan kami pada saudara ini. Silakan. Dua X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 dikurang 5X tambah 1 sama dengan X min 3 dikali 2X pangkat 2 ditambah X min 8 ditambah min 25. Iya, kesimpulannya apa Rasti? Kesimpulannya apa dari sekian contoh tadi? Ada 2 contoh ya yang diberikan contoh soal, kesimpulannya apa? Yang mana yang menjadi pembaginya, hasil bagi dan sisa bagi? Pembaginya adalah X min 3. X-nya min 3, kemudian hasil baginya berapa? Min 25. Oke, ya. Kita berikan aplaus untuk kesimpulan dari kelompok 4 ya. Ya. Ya, itulah tadi anak-anakku sekalian hasil presentasi kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya semua, semangatnya pada pagi hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang tadi sudah pembagian cara Horner, nanti kita akan belajar tentang pembagian dengan cara bersusun ya. Itu untuk materi untuk minggu depan. Jadi kalian bisa searching di Google atau bisa mencari referensi dari buku lain. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita persilahkan Soma untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa, menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Aplaus untuk kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Samsunar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Ndulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya bersama dengan Ibu Eti SPDGR. Beliau adalah guru matematika yang telah diobservasi. Kemudian hari ini saya akan melakukan percakapan bersama dengan beliau mengenai pasca observasi atau setelah observasi yang dilakukan di kelas. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat baik. Baik Bu, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi.
setelah kita melakukan observasi di kelas kemarin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Bu. Yang pertama, saya mau tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas yang pada saat itu saya observasi. Ya, terima kasih Pak Samsun atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah awalnya perasaan agak sedikit tegang karena mungkin tidak terbiasa ada observer di belakang, tapi alhamdulillah setelah berjalan semuanya berjalan dengan baik dan alhamdulillah sangat menyenangkan. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat observasi kelas? Ya, area pengembangan kemarin kita berfokus kepada dua pengembangan. Yang pertama itu pengembangan pada aspek pengetahuan, di mana tujuannya atau sasarannya adalah peserta didik dapat mengoperasikan atau mengerjakan pembagian polinomial atau suku banyak dalam setiap pecahan. Itu kemudian pada aspek keterampilan itu peserta didik dapat mengembangkan keterampilannya, dia dapat menguasai cara mengoperasikan pembagian polinomial atau suku banyak. Oke. Selanjutnya Bu, jika Ibu menilai bagaimana nilai atau performa Ibu pada saat pembelajaran? Kalau saya menilai sendiri mungkin masih agak belum memuaskan atau masih kurang memuaskan. Masih kurang memuaskan. Iya. Oke, baik Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya. Saya menilai demikian karena masih ada saya lihat peserta didik yang tidak aktif atau masih pasif dalam diskusi kelompok, masih ada yang acuh tak acuh dan sebagian sudah berperan aktif, tetapi masih ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Oke, baik Bu. Saya mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah baik, sudah sesuai standar yang kita rujuk. Misalnya pada kegiatan Ibu melakukan pendahuluan itu, Ibu menanyakan kabar, kemudian Ibu membagi kelompok sesuai dengan model pembelajaran Ibu PBL, kemudian menarik juga Ibu tampilkan video pembelajaran, itu sangat menarik. Kemudian Ibu melakukan penyelidikan kelompok pada saat diskusi kelompok itu sudah luar biasa. Kemudian pada saat penutup Ibu melakukan refleksi bersama dengan peserta didik. Saya kira itu sudah baik Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal yang saya sampaikan tadi? Ya, alhamdulillah kalau penilaian dari observer sudah seperti itu, dan saya memang merancang dari awal pembelajaran, mulai dari desain pembelajarannya, kemudian sintak-sintak dari proses pembelajaran PBL memang sudah sesuai dengan strukturnya atau sesuai dengan desain dari pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu. Namun saya melihat masih ada beberapa bagian yang mungkin masih bisa dikembangkan Bu, seperti pada saat penyelidikan kelompok, saya melihat di situ masih bisa dikembangkan, di mana semua kelompok mendapatkan penyelidikan atau bimbingan yang sama. Iya. Kemudian pada saat diskusi juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, masih ada beberapa siswa yang pasif, yang masih kurang aktif. Nah, itu masih bisa dikembangkan Bu ke depannya. Kira-kira kalau Ibu beri level, misalnya level 1 sampai 100, kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berada di level berapa sekarang? Ya, kalau melihat dari levelnya mungkin sekitar berada di level 80. Poin 80. 80. Oke, baik Bu ya. Kira-kira Ibu mau tingkatkan ke level berapa? Iya, tentunya kita menginginkan tingkatan yang perfect atau sempurna, jadi kita ingin tingkatkan ke sampai level 100. Oke, level maksimal Bu ya. Sekarang bagaimana rencana Ibu atau apa rencana Ibu untuk meningkatkan performa pembelajaran Ibu sampai ke level yang Ibu rencanakan tadi? Ya. Planning ke depannya mungkin saya menilai untuk dari diri saya sendiri, mungkin saya masih kurang dalam penguasaan kelas. Jadi planningnya ke depan mungkin akan lebih fokus ke penguasaan kelas. Cara penguasaan kelas mungkin pada saat diskusi kelompok atau pada saat penyelidikan saya akan berkeliling ke semua area kelompok.
Kemudian yang kedua untuk siswa supaya dia lebih aktif lagi dalam pembelajaran secara merata, maka mungkin planning saya ke depan saya akan membagi kelompok siswa secara homogen, yaitu misalkan dari minat belajar siswa atau kesiapan belajar siswa. Oke. Kapan kira-kira yang rencana Ibu itu mau dilakukan? Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin 2 minggu ke depan dari sekarang. Dalam waktu dekat. Iya, dalam waktu dekat. Dalam rencana itu, dalam melakukan rencana itu, apakah Ibu butuh bantuan atau siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana itu? Iya. Ya, tentu saja dalam mewujudkan rencana itu saya butuh bantuan rekan-rekan sejawat. Dalam hal ini saya berencana nanti mengambil rekan sejawat saya sesama guru matematika, yaitu Ibu Ernawati. Ibu Ernawati mungkin yang akan membantu saya untuk sharing kemudian memantau perkembangan dari progres dari PBL ini. Oke, jadi Ibu akan minta bantuan rekan sesama guru matematika, Bu ya. Ya. Sebagai informasi Bu, pengamatan ini itu akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Oke. Terakhir Bu, saya ingin tahu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini. Iya, terima kasih Pak. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari percakapan hari ini. Yang poinnya yang pertama yaitu saya merasa sangat terbantu dengan adanya observasi ini, karena saya tidak bisa menilai diri saya sendiri ketika saya melakukan pembelajaran. Jadi dengan adanya Bapak sebagai observer, saya merasa terbantu dan bisa menjadikan refleksi untuk saya ke depannya dalam memperbaiki proses pembelajaran saya, baik itu metode, strategi, ataupun model pembelajaran. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya tunggu cerita Ibu dalam mewujudkan rencana yang Ibu buat tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terwujud sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga ada perubahan, perbaikan pembelajaran. Baik, demikian percakapan pasca observasi kita hari ini. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.